Oke, selamat pagi ya. Hari ini kita ada satu kasus. Nah, kita coba jelaskan dulu kasusnya seperti apa. Jadi ini adalah unit motor stylo ya, masih baru K3V. Area blur ya. K3V. Jadi unit stylo ini kehilangan remote. Jadi konsumennya itu kehilangan remote. Normalnya kalau kehilangan remote itu bisa telepon kita, kemudian kita perbaiki, kita baca ID ECM-nya, kemudian kita daftarkan, tambahkan remote yang baru. Nah, kayak gini misalnya ya, kita tambahkan remote yang baru. Caranya itu yang pertama kita bisa baca ID dari SCU-nya ini. Ini dibaca ya, bisa pakai smart tool atau perangkat yang lain. Nah, kebetulan saya juga punya smart tool. Nah, tapi kali ini kita akan beda langkahnya. Yang pertama kita akan baca ID ECM-nya dari ECM menggunakan tools ini ya. Kita masih ada 2 piece return. Jadi ini sudah limit produksi. Kita kasih harga diskon saja bagi yang membutuhkan. Buruan ya, hanya 2 piece dan cepetan gitu. Jadi kita akan jelasin lagi di sedikit disclaimer aja ya. Jadi kita baca ID dari sini, ECM dari sini, kita baca menggunakan alat ini. ID ECM-nya itu adalah ini. 1042649996. Kita akan coba dulu ya. Kita masuk ke menu baca. Jadi alat ini hanya membaca saja, baca dan hapus ID ECM Honda, Sindengen dan Kehin. Ya, ini ada Kehin, ada Sindengen. Kita baca sesuai jenisnya K3V. Ya, di sini untuk kabelnya DLC sudah kita pasang ya. Tuh. Kabelnya sudah K3V. Kita klik OK. Disuruh on-kan kontak, di sini kontaknya. Kita on-kan, kemudian kita OK. Nah, itu proses berjalan ya. Nah, terbaca ID-nya adalah 1042649996. Sama ya. Jadi nanti kita akan gunakan ID ini untuk mendaftar remote menggunakan bisa pakai simulator, langsung di motor atau menggunakan smart tool. Itu langkah yang paling benarnya, paling mudah. Jadi SCU-nya nggak dibongkar belakangnya sini. Karena kalau kita pakai smart tool, kita harus bongkar SCU-nya. Di sini kita bongkar, kemudian kita solder di sini dan di sini. Kita bongkar, kemudian kabel yang kecil ini kita solder pada bagian yang sudah ditentukan. Itu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan smart tool ataupun kita menggunakan SCU untuk dibaca ID-nya. Lalu bagaimana kalau seandainya biar SCU-nya ini, karena ini unit motor masih baru dan belum pernah ganti remote, dan ID ECM-nya itu bisa dipastikan masih aktif, belum dinonaktifkan, ya kan? Kita bisa baca ID ECM-nya dari ECU. Setelah kita dapat ID ECM-nya, kita bisa menambahkan remote baru dengan cara langsung di motor. Itu jauh lebih mudah dan murah karena kita tidak perlu lagi membeli simulator, karena harga simulator juga cukup mahal ya. Dulu saya juga pernah buat proyek simulator ini yang digital. Ini jadi kita tinggal ketik saja nomornya, lalu kita oke, dah mendaftar secara otomatis. Ya, ini dah 1 tahun yang lalu dan tidak saya lanjutkan. Jadi seperti ini. Karena saya pikir ya sudah berbagi rezeki sama teman-teman yang membuat simulator. Tapi kita lihat saja nanti ya. Lanjut ke sini ya. Kalau kita sudah daftarkan remote-nya ke sini di motor, maka nanti saat kita tekan buzzernya sini, ya motor akan berbunyi kalau remote-nya sudah connect dengan sini. Nah, lalu yang kedua, kalau kita nyalakan remote begini, knob-nya pasti akan bisa diputar dan full pump akan menyala. Itu kalau di motor, ya. Nah, kasusnya pada motor ini adalah remote-nya ini hilang, ya, remote ini hilang. Kemudian SCU ini dibelikan SCU baru yang ada remote-nya. Kayak gini. No. Jadi harusnya ini tinggal saya tambahin remote, tapi konsumennya sudah beli SCU sama remote. Ya sudah, kita daftarin saja SCU sama remote ini ke sini. Atau ya, ini dihapus
ID ini kita hapus, kita renew. Dengan bantuan alat ini kita renew. Setelah kita renew, nanti ini yang baru tinggal dipasang ke sini, kontak on, beres. Seperti video yang sebelumnya. Tapi kita akan menguji apakah ID ECM ini benar-benar masih berfungsi atau tidak ya. Kita coba dulu. Saya menggunakan simulasi menggunakan Smart Tool. Jadi nanti Smart Tool ini akan saya coba masukkan ID yang sudah kita dapat ini. Kemudian kalau nanti di sini berhasil, maka kita matikan ya. Maka pasti ID-nya masih bisa dipakai. Ya, belum dinonaktifkan. Langkah yang paling gampangnya, kita langsung saja nyalakan Smart Tool-nya. Ya, kita masuk ke menu Smart Key, Honda. Kita cari di sini Vision K2CA. K2CA, oke. Terus kita masuk ke mode program Smart Key. Coba kita Alt Key Loss. Jadi nanti saat di Alt Key Loss kita disuruh memasukkan ID ini. Kita coba masukkan ya. ID-nya adalah 1 0 4 2 6 4 9 6. 104264996. Itu ID-nya ya. Oke. ID-nya sudah kita dapatkan. Sekarang remote yang bawaan ini kita matikan dulu biar tidak diganggu. Kita taruh dulu. Kemudian kita oke. Ya, di sini diperintah untuk mematikan dulu remote-nya. Nah, ini proses. Jadi kalau seandainya nanti di sini ada tulisan disable ID, berarti ID yang di sini ini sudah tidak bisa dipakai untuk mendaftar remote baru. Tapi kalau di sini nanti ada tulisan hidupkan remote yang baru, kemudian kita disuruh oke. Nah, di situ berarti remote-nya itu masih bisa ditambah dengan menggunakan ID ini. ID yang kita tadi baca menggunakan alat ini. Ya, jadi prosesnya kita cukup lama. Nanti ditunggu saja. Jadi ini SCU bawaan. Kita hanya memeriksa apakah key ID-nya masih aktif atau tidak. Gitu ya. Nah, ini. Kita proses untuk unit stylo. Nah, sambil tunggu ya. Kalau panjang tuh biasanya dia masukkan angka 9 gitu. Nah, ini kan panjang. Nanti panjang lagi. Nah, berarti angka 9 berikutnya, kemudian 6. Nah, itu 6. Terus setelah angka ini, berharusnya di motor itu solenoid dia akan berbunyi. Cekrek gitu ya. Kalau di sini dia akan muncul tampilan. Nah, disuruh on, green. Terus processing. Nah, kalau disuruh on itu berarti on kan remote tadi disuruh green ya. Itu berarti ID ECM ini masih aktif. Masih bisa dipakai untuk menghidupkan ECU dan menambah remote baru. Ya, di sini unsuccessful ya. Tapi kita yakin bahwa ID-nya itu masih berfungsi. Nah, sekarang kita akan coba unit yang baru. Ini kalau kita tes FUB juga tes remote ya nggak akan ada remote yang terregistrasi ya. Nggak ada. Tapi kita akan coba remote SCU yang baru.
Ntar ya, saya siapin dulu. Sudah saya siapkan ya, sudah saya pasang. Ini SCU yang baru, ini SCU yang bawaan motor yang lama. Ini beda ya. Ini sama ini. Tuh beda ya. Tulisannya beda. Secara kualitas pasti yang bawaan lebih bagus sedikit. Nah, kita sudah coba pasang yang ini, kemudian kita nyalakan remote-nya. Kita coba lagi periksa. Kita klik enter. Nah, good. Artinya remote yang ini itu terdaftar di SCU yang ini. Tuh. Bagus ya? Remote ini terdaftar di sini. Nah, remote ini memiliki ID. Ini dia ID-nya. Nah, tuh. ID-nya adalah ini. Nanti ID ini akan dikirim ke ECU untuk menjadi ID ECM yang baru. Jadi, buat teman-teman yang kehilangan remote itu sebenarnya tidak perlu beli paket begini ya. Cukup kita baca ID ECM yang di sini, baik dengan SmartTool ataupun dengan alat yang saya buat ini. Ya, kita masukkan, kita tambahkan remote yang baru. Itu ya, jadi tidak perlu sebenarnya beli yang kayak gini. Tapi ini sudah dibeli, maka kita akan lakukan sebuah langkah untuk menyelamatkan konsumen ya, yang sudah tersesat, mungkin dia nonton YouTube. Ya, kita tambahkan kedua rem ini, alat ini, yang ini sudah tidak kita aktifkan lagi, kita jauhkan saja. Nah, alat ini ada ID-nya tadi, kemudian kita akan masukkan ke sini. Langkahnya adalah ini dihapus dulu ID-nya, ID yang ini tadi ya. Ini kan ID ECM. Nah, kita hapus dulu. Kemudian kita tinggal pasang di motor. Jadi kalau sudah dihapus, ini ID sudah terhapus seperti video yang saya kemarin. ECU ini dengan SCU ini, keduanya ini tinggal kita kontak on saja dan nanti sudah teregistrasi dengan sendirinya. Semudah itu, tanpa beli simulator. Saya juga jualan kalau boleh. Tapi saya menjelaskan untuk teman-teman yang tidak tahu, takutnya tersesat. Bahkan ada yang bilang harus punya simulator dulu sebelum punya alat baca ID. Itu sebenarnya kurang tepat. Karena kebutuhan yang paling utama itu adalah membaca ID ataupun menghapus ID untuk pekerjaan. Simulator itu sifatnya hanya membantu pekerjaan. Itu saya sekali lagi jelasin. Disclaimer, saya juga membuat simulator yang digital. Ini tinggal masukkan ID-nya saja dan tekan OK dan proses akan berjalan secara otomatis. Tapi tidak saya keluarkan ke pasar. Lanjut ke sini, kita coba renew. Kalau tadi kita sudah baca, sekarang kita masuk menu hapus ya. Hapus. Nah, di sini ada menu clear all sindengan, ada menu pilihan jenis ECM. Karena saya lagi malas milih jenis ECM, saya milih aja clear all sindengan. Kita klik. Nah, ini akan menghapus seluruh jenis ECM sindengan. Mau ECM-nya itu apa, ya, dia akan terhapus semuanya tanpa harus milih jenis ECM. Kita suruh off kontak, oke, kita tekan oke. Kita disuruh on kan, kita on kan, kemudian kita oke. Ya, dia melakukan proses. Tunggu sampai 100%. Jadi kalau yang clear all sindengan ini prosesnya agak sedikit lama karena dia menghapus seluruh memori yang ada di ECM ini. Nanti ECM itu ID ECM yang ada tersimpan di sini akan dihapus. Lokasinya di mana? Nah, karena lokasinya tidak tahu, maka kita hapus aja semuanya. Nanti termasuk flashcon ketika motor itu sudah pernah di remap itu juga akan hilang atau kembali ke nol lagi karena memorinya kita hapus. Tapi tidak ada masalah. Finish proses ya. Oke, kalau sudah selesai, kita coba matikan alatnya. Karena ini versi nano, memorinya sangat sempit ya. Oke, coba nyalakan lagi untuk restart alatnya. Kita akan baca ID ECM-nya. Baca ya. Baca, kemudian cari K3V. Kita oke, disuruh on kontak, on, kemudian oke. Nah, ID-nya sudah 0000. Artinya ECM ini tinggal dipasang bersama dengan SCU ini tanpa registrasi sama sekali. Karena ini belinya paket,
Jadi tidak perlu ada registrasi. Mas, itu perlu registrasi nggak? Butuh alat untuk daftarin? Nggak perlu teman-teman ya. Jadi nggak perlu lagi daftarin, nggak perlu lagi repot, nggak perlu tahu ini itu bagaimana caranya. Tinggal beli ini set, terus ini di renew. Caranya pakai alat, nggak bisa pakai nggak alat ya, karena ini nggak bisa di renew manual. Atau ini masih bisa, tapi nggak kita kasih tahu, pakai remote ya. Nah, langkahnya kita harus hapus ini. Butuh alat untuk menghapusnya. Gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu simulator saya coba akan nyalakan nih, biar saya nggak dibilang hoax ya. Nah, nih. Bisa nyala nggak ya? Lupa saya. Oh, belum saya solder. Kita pakai USB aja ya. Pakai power USB. Ntar, saya ambilkan kabel USB-nya. Video tidak saya potong biar tahu saya tidak ada unsur pembodohan publik. Wow, ini sudah saya ganti. Ada fungsi scanner, ada keyless di sini ya. Honda Yamaha. Wow, ini sudah saya isi dengan firmware-nya keyless. Tapi saya pernah buat ini, dan ini masih ada di laptop untuk firmware-nya. Jadi dia akan memasukkan ID, dan saya pernah upload juga di YouTube saya kalau nggak salah. Coba cari aja. Nah, nanti cari aja lah. Kayak gitu. Yang jelas fungsi dari alat ini dulu adalah mendaftarkan remote secara otomatis tanpa menekan tombol. Jadi kita tinggal masukkan ID, kita klik OK, dan proses pendaftaran secara otomatis dilakukan. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman, kayak gitu aja. Sekarang kita tinggal taruh semua perangkat ini di motor, kontak on, dan semuanya beres. Tinggal bayaran. Semudah itu ya. Walaupun harga alat ini sangat murah, tapi secara fungsionalitas ini sangat-sangat penting untuk semua teman-teman bengkel yang ada. Gitu ya. Jadi saran saya, untuk perangkat yang wajib dimiliki saat ini untuk bengkel adalah semacam ini atau semacam ini, karena harganya sematul juga masih mahal. Banyak dari vendor produsen Indonesia yang membuat alat-alat semacam ini, termasuk saya juga produksi untuk yang versi lama. Kemudian yang versi baru, nanti yang versi baru tuh kayak gini ya. Ini versi baru, belum saya casing. Jadi yang versi baru tuh nanti dia bisa baca SCU Yamaha juga dari sini. Dari 4 kabel ini bisa baca SCU Yamaha. Sudah saya posting di YouTube saya untuk cara operasionalnya dan cara bacanya. Nanti saya jelasin kalau sudah lengkap ya. Kayak gitu aja untuk hari ini. Salam sehat, salam Delpro.